Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piana Sri Astuti dari kelas 7B jurusan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menyampaikan tentang eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok ke dunia. Yang pertama, kita harus tahu apa itu lobster. Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi selain dari produk ikan. Lobster biasanya menjadi penggemar masakan ikan laut yang ada di restoran besar. Harganya yang sangat mahal menjadikan lobster menjadi makanan primadona di Indonesia maupun di dunia, dan sangat menguntungkan bagi penangkapnya karena keuntungan yang mereka dapatkan itu sangat lumayan besar. Di sini ada status budidaya lobster di Indonesia. Ada 4 periode. Yang pertama itu awal tahun 2012, di mana pada awal tahun 2012 ini masih belum diizinkan untuk menangkap lobster. Dan di era transisi, begitu juga di era transisi pada tahun 2013 sampai 2014 masih belum diizinkan. Sampai pada orde kemarin 2015 sampai 2019 masih belum diizinkan untuk membudidayakan lobster. Pada tahun 2020 di orde baru ini sudah diberikan untuk membudidayakan lobster atau menangkap lobster, tapi dengan mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita ke apakah benar lobster itu terancam punah. Di sini bahwasannya lobster tidak terancam punah menurut US Discovered Species. Dia tidak memasukkan lobster itu dalam extinct, hanya dimasukkan dalam list konkret. Begitu juga dalam perdagangan, tidak masuk dalam terancam punah. Di seluruh negara lobster masih diperdagangkan. Penyebab kepunahan lobster itu adalah ketika nelayan masih menangkap induknya dan lobster yang sedang bertelur. Jika penangkapnya menangkap benihnya, maka itu tidak termasuk dalam kepunahannya. Selanjutnya kita ke penyakit pada lobster. Di sini ada beberapa penyakit pada lobster. Yang pertama itu ada red body disease, yang kedua ada milk disease, yang ketiga ada black gill disease, yang keempat itu ada big heat syndrome, yang kelima itu ada spread heat syndrome. Yang selanjutnya itu kita akan ke fakta yang akan kita temukan di lapangan. Di sini ada 4 aspek yang kita temukan di lapangan, yaitu aspek pasar, aspek teknis, yang ketiga itu ada aspek sosial, yang terakhir ada aspek ekonomi. Selanjutnya kita ke apa saja sih faktor penentu suksesnya investasi dalam bisnis budaya lobster di Indonesia itu. Di sini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada iptek dan keterampilan. Yang kedua itu ada efisiensi produksi. Yang ketiga ada pasar. Dan yang terakhir dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan. Selanjutnya kita ke peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan ini kita harus di sini ada era transisi. Yang kedua itu ada kinerja usaha kerja pembesaran rendah, masalah suplai, pakar rucah dan non rucah lebih memilih menangkap BCL sehingga SR budaya masih rendah. Yang terakhir itu ada kalah efisiensi dengan produsen tetangga. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.